Coba baca satu ayat apa dua ayat dari Alkitab. Baca dua ayat apa satu ayat dari Alkitab ini kitab suci agama lain, yang mana saja bebas. Kemudian apakah setelah dia membaca ini masih punya energi apa tidak? Ini pembuktian kebenaran agama. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Yesus Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Tentu luar biasa. Yes, wow, kita itu sangat istimewa. Nah saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, saya menemukan di sebuah artikel Kumparan News. Di situ dikatakan, Rudi nekat hina Allah via medsos. Polisi di Medan langsung bertindak. Nah saudaraku, ketika saya membaca di Kumparan News, Rudi nekat hina Allah via medsos, polisi di Medan langsung bertindak. Saya teringat bagaimana para mukalab itu yang setiap hari mereka menghina iman kekristenan, menghina Alkitab, menghina Adonai Yesus HaMashiach, menghina lambang kekristenan. Kapan mereka ditangkap? Ya, kapan mereka ditangkap? Apakah hukum tebang pilih? Apakah karena kami tidak berkoar-koar, tidak takbir ya, tidak menyebut nama Tuhan secara berjamaah, melakukan demo, sehingga para mukalab itu yang menghina iman kekristenan yang tidak ditangkap? Apakah kami harus dulu teriak-teriak di simpang-simpang, demo di tempat-tempat tertentu, dan menyuarakan nama Tuhan secara berjamaah, baru mukalab itu ditangkap? Nah saudara, kita melihat bagaimana ini semua dimulai dari para mukalab. Si Julius HMC itu pintar sekali merangkai kata-kata. Dia pintar sekali membolak-balikkan fakta saudara. Saya sangat percaya waktu dia masih berada di agama nenek moyangnya, dia minoritas, dia tidak melakukan apa yang dia lakukan sekarang. Kenapa? Karena di agama nenek moyangnya melarang orang untuk urus agama lain. Apalagi menghina sesembahan lain, menghina iman lain, menghina kitab orang lain. Tetapi begitu dia menjadi mayoritas di bangsa dan negara ini, dia merasa di atas saudara. Ketika mereka merasa di atas, mereka lihat ke bawah. Orang yang kelihatan di bawah itu kecil-kecil, maka mereka berani injak-injak orang yang di bawah. Seolah-olah di dalam otak mereka bahwa orang yang diinjak-injak ini tidak berani melawan. Nah saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, kita melihat setiap hari para mukalab itu tidak pernah membahas iman barunya, agama barunya. Yang mereka bahas itu selalu olok-olokan terhadap agama dan imannya yang lama, kitab sucinya yang lama. Seharusnya dia belajar toharah, belajar sholat ya. Saya kurang yakin juga kalau si Julius ini bisa ngaji atau bisa sholat dia. Apakah dia bisa hafal doa dalam sholat itu? Saya kurang yakin. Tapi itu urusan dia dengan Tuhannya. Ya, urusan dia dengan Tuhannya. Urusan dengan kita adalah bagaimana dia menghina iman kekristenan setiap saat dia memutarbalikkan kata-kata, memutarbalikkan fakta. Dia mencari celah. Celah apa yang dia bisa pakai, yang bisa dia ambil dari para apologet, dia goreng, lalu dia lemparkan ke publik. Lalu publik juga menggoreng. Terus ada orang di tengah-tengah publik itu yang teriak nama Tuhan, mengatakan ini sudah menista agama, menista Tuhan, menista kitab, menista agama, menista ini, menista semuanya. Mereka tidak pernah bercermin bagaimana melihat orang-orang di dalam mereka menghina iman yang tidak mereka anut. Inilah Bapak Ibu, keledai liar. Keledai liar kerjaannya seperti itu. Dia hantam sana, hantam sini, hantam kanan, hantam kiri, hantam depan, hantam belakang. Itu pekerjaan keledai liar. Seperti semalam yang saya tunjukkan video, si Nababan ya, dia mengolok-olok Alkitab di sebuah masjid
di depan banyak orang, ditertawakan oleh banyak orang. Dan terjadi pembiaran, saudara. Tidak dibawa ke ranah hukum. Tidak ada orang yang berkata ini penistaan agama. Dan tidak ada orang yang larang. Seharusnya para alim ulama, kiai, ustadz mendidik mukallaf-mukallaf ini sehingga tidak lagi buat onar di agamanya, menghina agama lain. Dibina, jangan dibiarkan. Nanti ketika kami jawab tuduhan tanpa dasar, tuduhan tanpa bukti, kami jawab fitnahan mereka, jawaban kami ini dianggap penistaan agama. Ini sangat tidak masuk akal. Ajak debat, kalah debat, lapor polisi. Bawa ke ranah hukum. Kalah debat, tidak bisa tunjukkan data, tidak bisa tunjukkan bukti, teriak-teriak nama Tuhan, lalu bawa ke ranah hukum. Tidak bisa jawab karena kalah dalam perdebatan, lapor, teriak nama Tuhan, demo, segala macam. Si Julius HMC itu, Bapak Ibu, pintar sekali mengarang kata-kata. Mana yang bisa dia goreng semuanya. Semua apologet dia goreng, saudara. Dia duduk, ya licik sekali. Dia duduk, perhatikan satu-satu mana apologet yang bisa dia goreng. Lalu kata-kata apologet itu dipotong, digorenglah sama dia. Nah, inilah kerjaan si Julius di media sosial. Seolah-olah dia hebat. Mungkin saudara, dia terbebas dengan hukum dunia. Tetapi dengan hukum Tuhan, dia tidak akan bisa bebas. Ketika nantinya di depan mahkamah Tuhan, di depan hakim yang maha adil, dipertontonkan apa yang si Julius HMC lakukan bersama teman-temannya dalam hinaan mereka terhadap iman kekristenan, mereka tidak akan bisa berkutik Tuhan, Bapak Ibu. Mereka tidak akan bisa berkutik di hadapan Tuhan nantinya. Disitulah timbul penyesalan, timbul tangisan, timbul isakan tangis, takut dia. Dan di situ dia memohon kepada Tuhan supaya Tuhan izinkan dia untuk kembali ke dunia. Dia berkata nanti, Tuhan izinkan saya kembali ke dunia sebentar saja. Di situ ada saudara saya, ada keluarga saya, ada anak saya. Di sana ada teman, kerabat, sahabat saya. Saya ingin kasih tahu yang sebenarnya kepada mereka. Tuhan menjawab, sudah terlambat. Ya, waktumu sudah habis, sudah selesai. Sekarang kamu pertanggungjawabkan apa yang kamu lakukan di dunia. Tuduhan tanpa bukti, fitnahan kamu jawab sekarang dan kamu tanggung jawab saat ini. Nah, diambil si Julius, dicampakkan ke neraka, saudara. Tidak ada orang yang membela dia di neraka. Tidak ada orang yang ambil dia di neraka. Siapa yang ambil? Sudah masuk neraka, siapa yang ambil? Oh, nanti ada yang bilang si A, Bang Pendi bisa ambil. Tidak ada bukti, Bapak Ibu. Kita jangan mau dibodoh-bodohin. Kalau ada yang bilang, ada nanti orang yang mau ambil orang masuk neraka kalau masa hidupnya orang ini sering la. Itu tidak ada bukti di dalam kitab mereka. Tidak ada bukti. Tidak ada ayat yang mengatakan nanti ada orang yang akan mengambil kamu di dalam neraka kalau masa hidup kamu sering la. Bapak Ibu sudah tahu ya maksud saya. Tidak takut ngomong Bapak Ibu. Nanti dibenturkan dengan hukum penistaan agama. Maka saya selalu mengatakan kepada teman-teman, mengajak teman-teman, jangan mau berdebat sama keledai liar. Jangan mau berdebat sama keledai liar. Nanti kena hukum penistaan agama. Dibawa ke ranah hukum, dicari celah, dibenturkan dengan hukum. Jangan mau berdebat. Kalau memang kita melihat bagaimana mereka membengkokkan iman kekristenan, ya kita jawab. Mereka nanti bilang monolog, biarkan mereka bilang monolog. Janganlah dari debat. Coba saudara lihat. Ya, di Zoom semua Zoom lihat. Orang yang debat itu mempertahankan keyakinan masing-masing. Yang ada di situ apa? Terjadi cacian, makian, hinaan di situ, Bapak Ibu. Karena tidak bisa mengendalikan diri. Ketika ditanya, belum selesai dijawab, sudah dipotong. Begitu juga. Belum selesai dijawab, sudah dipotong. Begitu terus. Seolah-olah orang yang debat itu pintar. Padahal kalau kita melihat,
Kita saja yang menonton debat mereka jadi nek, saudara. Jadi nek. Ya, jadi nek. Kita tidak tahu mana yang harus kita dengar ini. Si A lagi ngomong dipotong, si B lagi ngomong dipotong. Sama-sama. Namanya juga debat, saudara. Nah, makanya lebih enak diskusi secara langsung. Kalau diskusi secara langsung tanpa di media sosial itu paling enak, saudara. Ini sering kami lakukan di lapangan. Sambil ngopi kami diskusi, sambil makan siang kami diskusi. Itu enak sekali kita bertanya, ini begini ngomongnya, ini bagaimana, ini begini, ini bagaimana. Enak sekali. Tapi saudara boleh lihat di media sosial. Baik di Zoom Pak Bom coba lihat. Saling di situ, saling serang menyerang. Si A jawab belum selesai dipotong sama si B. Si B jawab belum selesai dipotong sama si A. Begitu terus, begitu terus, begitu terus. Yang ada apa? Keluarlah kebun, nama-nama kebun yang ada, nama-nama binatang yang ada di kebun ya. Nah, semua nama-nama binatang yang ada di taman safari itu keluar semua. Itu yang ada. Saudara, sekali lagi, bagaimana kita melihat cacian, makian, hinaan para mukalab itu terhadap iman kekristenan yang tidak pernah diproses. Seperti Hewaloni diproses begitu nyata, dia hina dan tidak bisa dibuktikan. Setiap ocehan dia, setiap hinaan dia, setiap fitnahan dia tidak bisa dia buktikan. 5 bulan kena. Bapak MKC, saudara kita Muhammad Kc. Setiap apa yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Kc bisa dibuktikan, ada ayatnya, ada dalilnya, ada hadisnya. 10 tahun kena. Makanya saudaraku para pencinta Syed Angel Habaget bilang sama semua apologet, jangan pernah ladani debat mereka. Sudah cukup Bapak Muhammad Kc masuk penjara, Bang Rudi Simamora masuk penjara, Pak Saifuddin Ibrahim, Ustadz Yusuf Roni juga pernah masuk penjara. Jangan lagi ada orang-orang lain yang masuk penjara. Jangan. Makanya jangan ladani debat mereka. Ketika kita melihat apa yang sudah mereka bengkokkan, tinggal kita luruskan tanpa perlu berdebat. Nah, saudaraku para pencinta channel Habaget, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi yang saudara berikan ke Habaget. Terus dukung dalam doa dan bawa dalam doa syafaat saudara agar pelayanan kita semakin hari semakin berkembang dan banyak orang menerima Injil keselamatan. Karena pada dasarnya semua manusia, semua orang rindu masuk surga, tapi tidak semua orang bisa masuk surga. Orang yang masuk surga itu adalah orang yang berjalan di jalan yang sudah Tuhan tunjukkan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Terima kasih. Assalamualaikum bisim hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bisim Adonai Yesus Hamasiah waruah kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam.